apa kabar? Baik, alhamdulillah. Rania sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Udah lama dong, dari ya setahun lebih lah berarti kan berangkat ke Jerman Februari. Sekarang udah April ya setahunan, tahun Lu lebih. masih ingat lo berangkat ke Jerman tanggal berapa? Ingat 8 Februari. Februari. Nah, Iya, ingat gue ingat lah. banget. Itu nggak bisa Malam. dilupakan. Gue Iya. tuh kayak sampai sama anak-anak tuh bikin kayak anniversary, kayak gue ngomong di grup, wih kita 1 tahunan nih di Jerman nih. Gue ngomong kayak gitu di grup. Sama anak-anak KL kan? Iya, sama anak-anak kayak Yasmin, Atar gitu-gitu, gue ngomong di grup gitu. Nah terus sekarang lu di mana? Masih di KL atau udah pindah kota? Enggak, gue sekarang udah di Wismar dari bulan September tahun lalu. Pas sudah masuk STK, gue langsung pindah, meninggalkan KL. Lu masuk STK bulan apa deh? Bulan September tahun lalu, pas banget tanggal 1 langsung pindah ini gitu. Oh, 1 September ya. Oh iya iya. Ya, 1 September. Terus sekarang aktivitas lo di situ apa aja, Pik? Aktivitas gue ya bangun tidur, mandi. Kalau ada kelas offline ya gue berangkat ke STK. Kalau nggak ada ya gue tidur sampai 5 menit sebelum mulai kelas online baru gue buka laptop, baru belajar. Udah kayak gitu-gitu aja. Pokoknya seharian nih ya STK lah, kayak monoton. Bangun pagi, masuk jam 8, pulang jam 1.15, balik. Kalau nggak puasa ya masak. Terus kalau ada waktu ya olahraga kayak main basket gitu atau apa. Habis itu tidur, besoknya gitu lagi ngulang aja kayak gitu. Sampai 1 minggu full. Tahu-tahu nggak kerasa udah 1 Gue lihat sih, semester. Pik. Gue lihat sih, Pik. Lo tuh kayak baru bangun tidur. Sekarang lo baru bangun tidur kan? Ya nggak baru bangun banget sebenarnya. Kayak tadi gue bangun jam 8 kayaknya, jam 8 lah. Jangan-jangan lo kebangun gara-gara gue teleponin. Enggak dong, gue udah bangun sebenarnya. Cuma gue malas aja, gue lagi main HP, terus tiba-tiba diteleponin. Ya udah, orang belum jam 9. Ya gue takut lo tidur gitu kan, gak bangun-bangun. Kayak nih anak kemana gitu kan. Masalahnya cuy, lo jam 8 di sini, kita jam 3. Kan gue mau buka puasa, nanti mau nyari takjilan dulu. Enggak lah, kan gue sekarang udah kultur Jerman, harus tepat waktu. Tapi lo puasa? Puasa dong, nanya lagi. Puasa lah. Lo Gue bisa, anak soleh yang berbakti. lo bisa ngasih kerja sama, boy. Puasa. Terus, puasa pandemi ini gimana, Pik? Puasa pandemi, menurut gue ya kayak sebenarnya nggak ada bedanya. Soalnya waktu gue di KL puasa tahun lalu itu juga, kan gue di KL tuh kayak apa ya, temennya nggak banyak ya, cuma berlima doang lah sama anak-anak excellent. Karena kan gue di KL juga nggak STK kan, belum STK, terus Sprachkurs juga masuknya tuh baru deket-deket bulan puasa. Lagi teman-teman Sprachkurs gue juga isinya bapak-bapak, anak-anak umur 27 yang udah lulus dokteran, dia pengen lanjut di Jerman kan, ya masa gue temenan sama mereka juga kan. Jadi gue puasa tahun lalu sama sekarang menurut gue nggak ada jauh bedanya, cuma yang sekarang lebih rame karena gue kan tinggal di Studentenwohnheim gitu, kayak apartemen student kan. Jadi bareng, ibaratnya kayak bareng-bareng mulu lah kita puasa. Tapi kayak ya sebenarnya nggak ada bedanya sih. Tadi Ya, bedanya dari kayak sholat raweh, lo buka, lo sahur. oh enggak, kalau misalnya waktu di KL gue kan gue nggak terlalu aktif ya. Jadi paling taraweh tuh di ini apa namanya, di rumah sendiri lah masing-masing gitu. Kenapa? Karena Kalau yang jarak antara rumah sama masjid jauh? karena apa juga ya? Nggak tahu, gue nggak aktif gitulah. Gue nggak dapat info-info sholat taraweh gitu juga. Paling gue di rumah kayak kan gue sama si Oji kan beda rumah ya. Kadang si Oji tuh suka main ke rumah gue gitu, terus taraweh itu sih. Tapi lebih seringnya kadang skip gitu sih. Terus kalau yang sekarang menurut gue kayak lebih enak aja. Sekarang ada kayak grup apa ya, kayak grup Islamnya gitulah, bukan cuma orang-orang Indo doang, jadi Oh kayak ya, ada lo ikut grup Islami?
Ya of course lah, gue kan Islami banget anaknya. Nggak, tapi kalau nggak gitu ya lu nggak bakal tahu info-info apa gitu. Soalnya kan yang ngelola kayak musola gitu di sini kan bukan orang Indo ya, kayak orang-orang Arab gitu kan, sama kayak warga warga lokalnya lah. Jadi Mhm. gue harus ikut kayak gituan. Terus kayak info-info sholat Jumat, sholat taraweh gitu, itu harus dari situ ngeliatnya kayak nggak bisa sembarangan apa namanya, nggak bisa sembarangan lo ikut taraweh, ikut Jumatan, kayak lo harus daftar dulu. Karena kan sekarang lagi pandemi gitu juga kan. Mhm mhm. Nah jadi pengalaman gue sholat taraweh tuh baru tahun ini di Jerman. Oh, karena normalnya yang kemarin itu lo nggak sholat raweh. Kemarin juga nggak normal sih sebenarnya, kan udah mulai lockdown ya waktu itu. Oh Jadi iya ya? gue juga Lockdown ya, bener. Gue baru inget loh. udah mulai. Jadi makanya gue udah berapa kali nggak sholat Jumat gara-gara kayak nggak ada sholat Jumat di situ. Terus pas gue pindah ke sini baru ada kayak nggak semua bagian kota tuh ngadain sholat Jumat. Ada beberapa kota yang kayak tergantung dari kayak Bundesland masing-masing lah. Kalau misalnya jumlah infeksinya dikit, kayak mereka dapat izin buat ngadain sholat Jumat atau apa gitu. Mhm mhm. Terus apa lagi ya guys? Gue ngeblank aja. Ya terkesima kan lo. Iya, kesima gue udah berapa lama nggak ketemu. Mungkin gue bakal Lu nanyain pertanyaan yang acak sih. Kenapa? Gue kenapa? lu 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 nggak mau denger cerita gue kemarin sholat taraweh pertama digusur polisi. Coba-coba gue mau denger. Itu gue hari pertama, bukan bukan hari pertama puasa. Jadi yang pokoknya malam pertama mau bulan puasa itu pokoknya kita dapat info kalau bakal sholat taraweh gitu bukan di masjid, karena masjidnya kecil, bukan masjid, lebih kayak musola. Gue bilang musola kecil banget. Terus katanya kita bakal sholat taraweh tuh kayak di sport hall gitu, kayak tempat lapangan futsal gitu kan. Terus kan Jerman sekarang kayak ngeberlakuin apa sih namanya, kayak peraturan baru, kayak jadi kita tuh sebenarnya lockdown, terus tiba-tiba ada lockdown lagi, cuma lockdownnya yang lebih intens gitu. Nah itu kan apa ya, jadi semua kegiatan dilarang gitu kan. Cuma waktu apa namanya, yang sholat taraweh pertama itu nggak dapat izin, dapatnya katanya besoknya. Jadi pas hari pertama sholat taraweh itu kayak apa ya, cuma boleh 15 orang dah. Ya udah gue daftar tuh di grup Islam kan. Gue sholat taraweh di situ, baru Isya sampai rakaat keempat tiba-tiba pintunya digedor lagi sholat. Polisi datang, dibilang, ini kita dapat laporan warga ada kumpul-kumpul rame, terus dibilang kita cuma sholat doang kok, bla 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 gitu. Terus cuma dikasih waktu 30 menit, itu juga tarawehnya jadi nggak selesai. Cuma dapat 6 rakaat deh kalau nggak salah. 6 rakaat habis itu udah pulang. Ya udah gitu doang digusur, dapat laporan warga. Emang kadang-kadang warganya ngeselin dah pokoknya. Apa-apa larang. Emang warga-warga sana nggak tahu kalau misalkan emang Muslim udah ngejalanin bulan Ramadan, udah masuk bulan Ramadan. Ya harusnya tahu, cuma gimana ya, di sini menurut gua kayak orang-orangnya tuh kayak strict banget sama aturan gitu loh. Hmm. Kayak Hmm. kalau ngelihat kumpul-kumpul dikit atau apa, dilaporin polisi. Terus kalau Di misalkan untuk rasis gimana, Pik? Kemarin sih gue baru denger ya, katanya ada perempuan yang di kota Bonn, itu tuh dia pakai jilbab, terus diapain deh, kayaknya dipukulin atau gimana, gue lupa deh, gue nggak tahu. Pokoknya cuma tahu perempuan pakai jilbab lu tahu nggak? Mungkin lu tahu beritanya. Kalau yang perempuan pakai jilbab nggak tahu, cuma kalau yang Asia gue tahu banyak. Iya, Tapi ya. kalau di tempat gue aman-aman aja sih, karena gue juga kota kecil juga kan. Terus gue tuh di bagian utara. Kalau bagian yang rasis itu biasanya daerah-daerah timur, kayak daerah Sachsen gitulah, terutama Sachsen-Anhalt tuh, kayak daerah Kuten dan sekitarnya lah. Itu rasisnya parah banget. Kayak waktu gue main ke sana aja, pas baru banget nyampe ini, turun di stasiunnya, turun di Bahnhof, terus anak bar keluar, jalan anak-anak langsung teriak-teriak gitu udah. Corona, corona, bla bla bla. Tapi anak-anaknya
Yang orang-orang tuanya mah sopan-sopan, anak-anaknya aja yang tengil. Tapi kan lo nggak kelihatan kayak orang-orang ini. Ya kelihatan lah, mata gue nggak bisa bohong. Iya, gue baru ingat kan lu masih keturunan ini ya, Chinese. Terus sempet, tapi menurut gue bukan rasis sih. Jadi gue waktu bulan lalu gue ke Hamburg kan buat beli bahan-bahan makanan gitu dekat Tokas. Pas lagi di pas lagi di kereta ada anak muda gitu aja, kayak tengil aja, cuma nanya-nanya gitu. Menurut gue nggak rasis, cuma tengil aja. Cuma gue udah kesel banget, ini orang kalau misalnya tengil lagi pengen gue tonjok beneran deh di situ. Cuma untungnya temannya tuh misahin. Dulu jangan, emang anak-anak kecil sih yang ini, anak-anak mudanya yang biasa yang suka kayak gitu tuh. Mungkin Kalau kalau orang-orang di dewasanya Indonesia masih kayak anak-anak SMP nggak sih? ya sekitar SMP, SMA gitulah. Tapi nggak, pokoknya kalau misalnya yang anak-anak kecil kayak udah dewasa gitu, mulai SMA gitu, nggak kayak gitu mereka. Ya kayak anak SD, SMP gitulah. Berarti anak-anaknya di sana ya yang rasis, yang rese lah ya. Terus lo sendiri tahu nggak sih Pik alasan mereka kenapa rasis gitu, apalagi sama orang Asia? Nggak tahu ya, menurut gua namanya anak kecil kayak apa ya, emang lagi umurnya aja tengil. Kayak kadang gue juga waktu gue kecil dulu kan, orang-orang gak jelas aja gue ajak-ajakin ribut kan, gue kata-katain. Iya. Ya emang Anak kecil emang. Cuma gue nggak tahu ya, gue tuh nggak nemu yang benar-benar orang yang benar-benar yang kayak rasis gitu. Kalau yang gue temuin selama ini ya anak-anak kecil aja, anak-anak kecil yang tengil biasa gitu sih. Kalau orang dewasanya jarang, tapi ada, cuma nggak di bagian kota gue, dan gue nggak pernah ngalamin gitu. Temen gue pernah kan. Temen lu teman Indonesia? Apa teman dari Excellent? Maksudnya teman dari Excellent? Oh teman Indo tapi? Bukan, teman Indo. Oke. Gimana tuh rasisnya? Bisa ceritain nggak? Gue nggak tahu persis deh. Seingat gue ya dia tuh kayak ya dikatain gimana sih, kayak beginiin doang, kayak di pas dia lewat segini-giniin. Biar kayak mata orang Cina gitu. Terus itu sih yang gue tahu, tapi gue nggak tahu spesifiknya. Lalu persoalan culture shock nih Pik. Culture shock kan pasti banyak dong yang orang mengapa kena culture shock. Lo sendiri pernah nggak sih kena culture shock? Gimana ya, pernah enggak, cuma mungkin gue nggak nyadarin kalau gue tuh culture shock. Cuma kayak beda aja. Gue pernah ini sih, kayak janjian sama orang Jerman kan. Terus ya lu tau lah orang Indo gimana ya kan, kalau ya kan, misalnya kita ketemuan nih jam 8 nih. Jam 8 dia baru bener-bener siap-siap segala macem, ya kan. Nah, gue tuh sebenarnya kayak udah tau lah zamannya di Excellent tuh, kayak udah dikasih tahu kalau orang Jerman tuh tepat waktu segala macem. Nah, cuma gue nggak terlalu ngaret, cuma masih lumayan ngaret. Jadi kayak jam 8 gue baru OTW gitu misalnya. Terus Indonesia banget. Gue tuh di WA-WA-in tuh sama orang Jerman, kayak lu di mana nih? Gue udah 6 menit nunggu. Baru 6 menit. Lu kalau misalnya orang Indo janjian nunggu 6 menit ya lah biasa gitu kan. Ngaret sampai setengah jam, sejam. Kalau mereka 6 menit, 10 menit nggak datang, balik bilang, kalau lu kayak gini lagi gue balik aja deh gitu. Gue kaget tuh doang sih, kayak wah se-strict itu kah orang Jerman tentang pungli. Nah dia kayak ngomel-ngomel nih di WA, tapi pas udah ketemu senyum-senyum aja, kayak nggak ada masalah. Ya mungkin udah paham kali ya. Emang dah, gue ketemu sama orang Indo, ini gue udah tahu. Nggak tahu, tapi emang menurut gue itu aja sih. Dia mana tahu gue orang Indo, gue janjian doang. Kayak misalnya kita mau beli ini, mau beli barang second, kita COD-an sama dia gitu. Waktu itu gue kayak gitu. Nah. Terus berarti culture shock lo itu cuman ini doang dong, masalah waktu kan? Kayak orang Jerman itu emang bener tepat waktu. Tapi itu berarti bagus dong, bukan termasuk culture shock. Iya, kan beda kultur. Yang penting kan? Iya. Yang lain ada nggak? Yang lain, nggak tahu, mungkin gue kan dari segi pertemanan, pikiran, kayak orang anak-anak muda Jerman itu pikirannya beda sama orang Indonesia.
gua kan masih student college, kayak belum temenan sama anak-anak Jerman ya. Cuma kayak kayak as long as I know gitu, kayak anak-anak Jerman yang kayak seumuran sama gue ya, itu pikirannya kayak apa ya, eh lebih kritis aja menurut gue. Hmm. Kayak gue pernah ini deh, kayak gue iseng nyari temen bule gitu kan, cuma kayak pengen tahu aja. Terus dia tuh Gue tahu iseng lu tuh pasti nyarinya temen bule cewek kan lu. Emang gue gak tahu. kagak ada yang apa namanya, yang cowok juga. Cuma yang pas ada nih, jadi suatu kerja waktu itu gue di KL, terus gue nyari temenan gitu, terus gue dapat teman cewek gitu, dia masih SMA, terus apa ya, terus kita ketemuan. Nah sebelum ketemuan dia tuh cuma kayak sebelum gue mau ketemuan sama lo, gue mau nanya apa gitu, lo pro life atau pro choice? Kayak anak SMA di Indonesia mana mungkin nanyain itu sebelum ketemu kan, kayak lo pro life atau pro choice gitu. Terus buset, berat juga ya, ini masih SMA, dia tuaan gue, padahal gue nggak pernah bahas gitu sama temen gue. Tapi ngomongin anak-anak Jerman muda Indonesia yang maaf, anak-anak Jerman yang berpikirnya kritis kayak gitu, kan Ipik ya. Corona itu kan kebanyakan orang Jerman itu mungkin penganut konspirasi nggak sih? Nggak juga sih, cuma guru kimia gue iya. Kayak gue pernah tahu deh soal itu. Gak tau, gue sebenarnya kayak malas aja sih. Gue sekarang lebih fokus ke tujuan gue gitu kan. Gue malas lah mikir-mikir yang lain. Cuma guru kimia gue tuh pernah kayak, gue ditanyain kayak, "Glau benci corona ya, lo percaya corona nggak?" Terus gue bilang, gue iseng aja gue bilang enggak. Ya sama, saya juga nggak percaya gitu. Terus dia jelasin bla 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 bla. Cuma kayak gue malas aja ngedengerinnya, kayak malas gitu ngedengerin bacot gitu. Itu doang sih paling. Lu udah vaksin belum di sana? Enggak. Kenapa alasan lu nggak? Belum. Oh belum. Tapi lu mau? Nggak tahu juga sih gue. Soalnya gue lihat efek sampingnya kayak pembekuan darah segala macem. Lah, Lagian nih apa? Gue jadi waktu itu teman-teman gue sempat ada yang kena banyak banget nih, sampai 7 orang. Dan gue kontakan semua sama mereka, kayak kontak langsung. Terus pas gue dites negatif, ya udah berarti kayaknya gue udah emang dilindungi Allah sih, gue nggak butuh vaksinnya. gila loh. Kali ini dia ngomong gitu. Apalagi? Lagi ya. Gue pengen nanya itu sih, Pik. Tadi gue penasaran banget sama yang konspirasi kayak gitu. Tapi Gua tuh sayangnya masa apa yang kritis kayak gitu. menganut konspirasi. Tapi kalau gue rada nggak percaya sama corona. Gue sih nggak mikir-mikir gitu lagi. Gue sekarang kerja, tau yang gue pikirin apa? Gue lulus STK, kuliah, udah itu doang. Nah, berarti gue mau nanya ini nih. Oh iya, rencana lu ke depannya setelah STK. Kan gue pernah dengar katanya lu pengen kerja kan, lu lagi nyari-nyari kerja. Tapi masih Iya, gue belum juga keterima. kemarin gue sempat nyari kerja. Kayak liburan winter kemarin, gue udah daftar ini. Kalau lo mau kerja di sini, lo harus punya Renteversicherung gitu kan, kayak asuransi kerja gitulah. Nah, gue udah bikin. Cuma kondisinya waktu itu tiba-tiba Jerman tanggal 16 Desember lockdown gitu kan. Terus gue bingung dong, mau daftar juga gimana, lockdown kan. Gue udah keburu bikin Renteversicherung. Ya udah gue jadinya nggak kerja. Terus ada beberapa teman gue yang kerja, kayak Yasmin tuh kerja juga. Karena gue waktu itu di grup, tiba-tiba temen gue bilang gini, ada yang mau kerja nggak, tapi cewek doang. Karena si agennya itu kan kerja di sini tuh kayak ada agen yang nyalurin buat kita kerja gitu. Nah, si agennya itu minta cewek doang, soalnya ini kayak kerja di pabrik coklat gitu. Nah, butuh tenaga kerja cewek gitu kan. Jadi gue nggak bisa ikutan juga. Terus ya udahlah. Jadi gue winter kemarin gue nggak kerja. Terus
kemarin sempat mau nyari, gue daftar di ini gue lihat iklan di eBay, Kleinanzeigen gitu, lowongan-lowongan kerja. Terus gue udah daftar, gue nelpon si bosnya, tiba-tiba udah penuh. Ya udah, gue nggak jadi kerja. Lagian kalau misalnya masih STK tuh sebenarnya kita belum boleh kerja, nggak diizinin di visa tuh nggak ada. Kalau ketahuan ya bisa dideportasi. Tapi Yasmin, Kalau liburan boleh, karena Yasmin tuh pas liburan. Gua kan kemarin udah kelar liburan, terus udah masuk STK juga. Cuma gue pengen kerja ya, butuh duit ya. Terus tapi nggak dapet. Terus kenapa? berarti masih banyak dong anak-anak Indonesia yang masih STK, tapi dia maksa buat kerja. Nggak ada. Cuma kalau liburan banyak. Berarti kalau liburan aja Ada boleh. beberapa. Iya, sempat ada beberapa yang kerja. Kayak biasa yang gampang tuh kayak kerja di apa ya? Boleh nyebut merek nggak sih di sini? Boleh, dari tadi lu udah nyebut. Enggak dong. Eh Mas Mabrur boleh nyebut merek gak? Boleh, sebut aja. ya udah kayak kerja di Domino gitu paling gampangnya, karena si Domino ini kayak bosnya kayak nggak peduli lu mau STK atau segala macam. Nah beda lagi, misalnya ada satu lagi kayak tempat pizza, namanya Kolo Pizza gitu. Gue waktu itu sempat pengen daftar di situ, cuma dia nanya, lo masih STK apa udah student, bener-bener student STK? Dia nggak mau ngambil resiko kalau ada kontrol gitu, bisa dideportasi gitu kan. Kalau Domino enggak tahu, kayak dia bodo amat lah. Jadi anak-anak STK kayak nggak cuma orang Indo, temen gue yang lain juga pada kerja di Domino Tapi kalau ketahuan, gitu. berarti dominonya bisa kena ini dong. Nggak tahu gue, cuma nggak ada yang ini sih, nggak ada kasus ketahuan gitu. Ini cut aja ya. Menurut gue ada sensitif. Iya gak sih? Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak banget topik yang mau gue tanyain ke lu, cuman tuh gue blank, gue nggak tahu kalau lu bakal jawab sebanyak ini. Lu salah dong. Soalnya lu udah jawab semuanya, Pik. Tahu gak? Lu yang bilang. Iya sih. Tapi pertanyaan gue udah jawab semua. Kayak kegiatan lu udah berapa lama di sana? Padahal gue belum nanya ya. Tapi lu udah ngomong, gue udah lama di sini. Udah sih tadi. Ya lu salah ngomong sama podcaster lu. Iya, makanya udah deh, lo yang bimbing gue. Lah, ini berarti lo yang jadi bintang iklan gue dong. Ya emang kenapa? Ya enggak lah, ini gue nggak rekam. Gue lagi stop bikin podcast dulu. Lagi sibuk Iya. semester 2. Iya, ngomongin podcast. Lo kan bikin podcast nih di Spotify kan? Iya. Judulnya kuliah di Jerman itu nggak enak, nggak sesuai dengan bangsa. Iya, lo bikin podcast kan di Spotify. Judulnya kayak apa, Pik? Kuliah di Jerman. Kuliah di Jerman tak seindah Insta Story. Iya, itu. Gue lihat dari teman-teman gue kayak si Ica, itu kan dengerin podcast lu. Bahkan ya karena gue yang suruh, woi lu dengerin ya. Gue suruh dengerin. Ini promosi. Ya boleh kan, promosi, kita saling menguntungkan kan. Iya, enggak sih, gue juga sebenarnya nggak terlalu didengerin juga. Ya, alhamdulillah, kalau nggak juga nggak apa-apa ya udah. Gue iseng doang itu nyari kegiatan doang. Terus lanjut, tadi mau nanya apa tentang podcast? Nah, lo bisa jelasin nggak sih di isi podcast lu? Karena jujur aja gue nggak dengerin podcast lu. Ya parah sih, harusnya lu dengerin dulu baru lu tanya-tanya. Pokoknya ya udah nih, gue kasih kayak sinopsisnya aja deh. Jadi si podcast gue yang episode pertama itu judulnya ini kan kayak kuliah di Jerman nggak kuliah, lebih kayak belajar di Jerman tak seindah Insta Story. Karena menurut gue problemnya itu bukan cuma buat anak-anak kuliah, tapi buat yang belajar doang di Jerman gitu loh. Jadi kayak kadang kita suka upload di Instagram kayak kita di Jerman segala macem, terus teman-teman tuh kayak teman-teman Indo rata-rata suka kayak reply
enak ya lo hidup di sana, hidup lo estetik banget di sana, lo bla 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 bla, enak 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 enak. Padahal tuh ya dia nggak, mereka tuh nggak tahu aja kayak masalah-masalah yang kita hadapin di sini tuh, kayak masalahnya tuh beda dari yang lo hadapin, kayak beda sama orang-orang Indo hadapin, karena kan kita kayak di negara orang. Terus ya nggak mungkin kan kita ngupload story ke publik gitu yang sedih-sedihnya, kan kita pasti ngupload yang senang-senangnya aja. Nah sedangkan orang-orang teman kita di Indo itu ngelihatnya kita cuma happy-happy aja, kayak kadang gue di reply story kayak, "Lo kayaknya hidupnya fun-fun aja di sana, nggak ada kayak belajar apa segala macam," gitu. Padahal ya mereka nggak tahu aja gue berjuang buat lulus, terus biar nggak ngulang semester segala macam. Ya masa gue bikin story gue nangis-nangis, gue nggak bisa fisika, kan enggak dong, itu doang. Ntar yang ada lu bikin story nangis-nangis gak bisa fisika dihujat lagi. Dihujat, gue dibilang alay, maunya apa gitu. Kalau bukannya belajar malah nangis-nangis sih bikin story. Emang netizen Indonesia tuh ribet. Ya pokoknya intinya tuh si podcastnya cuma ngomongin itu aja sih, kayak fakta sebenarnya di balik keindahan Instastory itu gitu sih. Padahal aslinya Sapik tuh stres banget. Dia suka Nggak gue doang. suka ngomong sama gue tuh lagi stres, gue tuh lagi stres. Enggak, gue nggak ngomong lu. Dan lu tuh sering hilang. Gitu. Lu sering hilang. Lu inget gak sih lu dulu tuh sering hilang, Pik? Ya gimana, emang masalah emang gitu. Ya gue butuhnya temen yang ada nih, kayak si Oji, si Atar, si Hillerop. Yang ada ya udah, gue kalau stres ya udah main ML aja sama mereka. Gue ada sama Oji, gue dulu kalau misalnya di KL kalau bosen sama si Oji ya udah gue ini apa namanya, kayak ngebolang gue ke hutan. Ya Allah. Sama si Oji jogging sampai ke desa seberang, anjing tahu-tahu nyasar. Terus kan gue pernah ngeliat lu kan dulu sekarang di story lu itu gue pernah ngeliat lu sering main ini kan, skateboard kan. Dan itu termasuk hobi lu juga bukan sih? Soalnya dulu lu di Indonesia juga pernah main skateboard, hiatus. Iya, tapi gue tuh main skateboard nggak instan sih. Menurut gue kadang gue nggak ada waktu buat pergi ke skatepark atau ke teman-teman gitu main. Jadi gue main skateboard lebih kayak apa ya? Kalau misalnya benar-benar ada waktu kosong gue baru main, karena juga fasilitasnya nggak bagus gitu loh. Kayak nggak semua kota punya skatepark bagus gitu. Mungkin kalau misalnya di kota yang gue tinggal ada skatepark bagus, gue bakal main terus kali. Tapi pas gue udah masuk STK tuh kayak udah benar-benar nggak ada waktu gitu. Padahal kayak gue planning, gue abis STK pengen main skateboard sampai jam berapa terus balik segala macam. Tapi realitanya pas gue udah masuk STK waktu itu semester 2 malah nggak bisa, ya sibuk. Mending gue tidur siang biar besoknya kagak ngantuk gue di kelas. Tapi kan gue suka ngomongin story ya, story Instagram. Kayak story lu kan senang-senang, kayak kehidupan lo di Jerman. Bahkan gue juga pernah ngeliat kehidupan lo di Jerman di story lu. Terus kayak teman-teman lo sama anak-anak Jermannya gitu. Tapi di balik story lu itu, lo ada kesulitan gak sih bersosialisasi sama mereka? Tapi ada. Padahal lo orangnya humble tau. Di sini aja lo humble, lo termasuk humble. Bahasa cuy, bahasa. Oh iya bahasa. Kan Anda pintar bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Iya sih, kayak gue malah lebih banyak ngomong bahasa Inggris ke teman gue daripada Jerman. Terus intinya mah sebenarnya lebih ke bahasa sih. Kadang kayak banyak miskomunikasi gara-gara bahasa doang. Kadang dia ngomong apa, dia ngasih tahu jokes apa, tapi karena kita nggak ngerti bahasanya, jadi nggak masuk jokes. Makanya gitu. Jadi kadang temenan sama bule tuh kayak nggak terlalu gue nggak terlalu dekat sama mereka. Karena dari lu itu karena apa ya gitu deh pokoknya. Persoalan bahasa. Lu berapa lama baru bisa ngerti orang Jerman sendiri ngomong? Kalau orang Jerman sendiri ngomong ngerti gue, cuma kadang gue balesnya ngomongnya gimana. Gue
karena gue masih STK juga kan, teman-teman Jerman gue tuh cuma hitungan jari. Paling gue temenan kayak sama teman gue yang dari US, dari mana, dari Rusia, dari Venezuela. Nah, itu rata-rata pada pakai Inggris Hmm. gitu sih. Jadi nggak praktis Jerman ya? Kalau di kelas iya sama orang-orang Maroko gitu-gitu. Kalau anak kelas gue pakai Jerman. Cuma gue kalau lagi main sama yang anak yang beda jurusan, itu gue pakai bahasa Inggris. Oh iya, untuk jurusan lu jadi jurusan arsitek. Waktu itu lu sempet bilang kan? Iya, gue mau ngambil arsi sih. Insya Allah lu doain aja dah. Iya, Gue gue mau ngambil arsi. Iya. Gue lagi nyicil bikin portfolio juga sih buat apply uni gitu. lu udah lama nggak balik ke Indonesia setahun kan? Lu nggak ada niatan untuk balik? Ada mak, pasti ada niatan balik. Tapi gimana? Kelarin dulu lah urusan lu di sini, baru balik. Nggak bisa. Gue tadinya kayak pengen rencana balik tahun ini, ya nggak jadi. Ya, kenapa nggak jadi? Karena urusan gue belum beres. Lu mau beresin urusan gue di sini, biar gue balik. Mau lah, lurusin aja kan urusan lu. Ya pokoknya banyak inilah, banyak hal yang harus diselesain dulu, kayak STK, terus kuliah. Nanti kalau misalnya udah santai, udah libur baru. Terus tadinya rencananya kayak mau balik tuh kayak akhir Desember tahun inilah. Cuma apa namanya, visa gue tuh harus diperpanjang pas Desember, jadi nggak jadi gue. Tahun depan summer itu juga belum tahu lagi sih. Lihat sikon, bisa jadi gue undur lagi. Iya, suasana lebaran di sana. Lu cuman kan kalau tahun kemarin itu gue lihat ya, lu cuman ngumpul sama teman-teman lu yang di Excellent pas di KL tuh, masih di kota KL, cuma berlima kan, Uci, Iya. Rob, Yasmin, sama satu lagi Atar sama lu kan. Iya. Kalau suasana lebaran sekarang apa nggak ada rencana gitu buat kumpul-kumpul, tapi nggak dari satu kota, apa nggak dari kota KL doang, dari temen lu yang di Berlin lain. Oh, nggak tahu sih gue. Lebaran sekarang masih lebarannya belum kan. nggak tahu dari rencana, kan gue menanyakan rencana. Nggak ada sih, karena gue udah masuk STK, gue libur cuma dikasih 2 hari. Wow. 2 hari lebaran itu doang udah. Paling gue di sini aja sih sama teman-teman di sini. Itu juga nggak bisa kumpul-kumpul kan, sekarang lagi lockdown yang benar-benar kayak lockdown yang intens gitulah. Ada jam malam gitu katanya, kayak jam 10 lewat nggak boleh keluar sampai jam 5. Di Depok jam 8. Waktu itu sempat diberlakukan jam malam kan. Jam 8, tapi tetap aja pada bandel. Ya kalau di sini polisinya muter-muter, ntar kalau ketahuan didenda, bahaya di sini. Itu doang. Gak tahu gue lebaran tahun ini kayak belum ada rencana lah, gara-gara lockdown juga bingung mau ngapain. Paling ngumpul sama anak-anak ini doang sih, anak-anak Indo sini juga. Lockdown emang sampai kapan deh? Sampai tanggal berapa di sana? Ini gue sampai tanggal 11 Mei. Gue kemarin udah offline kan, sekolah STK. Tapi mulai kapan kemarin? Pokoknya hari Rabu minggu ini deh. Minggu lalu, Rabu minggu lalu. Itu online. Gara-gara ya itu yang Jerman mau lockdown intens itu sampai sebulanan gitu, apa sampai tanggal 16 Mei apa. Nah, gue tuh online sampai tanggal 11, tapi belum pasti katanya bisa diperpanjang lagi. Nggak tahu lah, gue juga kesel, gue udah seneng offline. Online gue jadi bego. Dan online juga lu jadi stres. Soalnya dulu lu tuh stresnya gara-gara online. Enggak, karena gue bosennya di rumah. Kotak itu doang, temen itu doang. Keluar juga ya bosen. Hiburannya apaan? Main ML doang. Mas Mabrur ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin udah kali ya. Lanjut. Bingung aku. Kan lama-lama kita ngomongin urusan pribadi kita berdua nih.
Selesaikan kerikok. Jadi tuh kayak udah pada tahu apa gimana dah? Hah? Udah pada tahu semua. Tahu apa? Tahu apa? Tahu apaan? Dari tadi tanya, udah tahu semua. Tahu apaan sih, Pik? Gak tahu, gue juga bingung gue. Gue bingung deh, tahu apaan sih sebenarnya. Tadi tuh gue lupa mau nanya, puasa di sana berapa jam deh? Oh iya, puasa di sini kurang lebih 18 jam. Kayak 18? iya. Oh. Gue sahur tuh subuhnya sekarang tuh udah mulai jam 4 kurang. Kayak 3.40-an lah. Terus bukanya jam 8.30 lebih. Nggak lebih, sekarang harusnya 8:30, ya. Gitu. 18 jam lah. Nah, nanti makin lama lagi, makin mundur makin lama. Beratnya puasa di sana apa? Beratnya sebenarnya menurut gue apa ya, kalau gue sih udah kebiasa aja ya. Gue mikirnya kayak cuma nahan lapar biasa aja, karena kan gak ada kegiatan juga. Terus kalau yang sekarang Jerman tuh lagi nggak terlalu panas, udah masuk summer tapi masih kayak 7 derajat 11 derajat gitu, jadi menurut gue nggak terlalu capek lah. Terus gue kan online, jadi di rumah aja kan, jadi nggak ada capek-capeknya. Bahkan gue kadang malas bangun sahur, kayak gue nggak sahur, terus ya udah puasa aja sampai jam 8:30. Tapi yang gue malesin itu bulan puasa pas summer, terus gue baru ngerasain pas sekarang STK juga kan. Jadi kayak kan biasa gue mulai kegiatan kalau udah gelap gitu kan. Terus sekarang gelapnya makin mundur. Sekarang kayak maghribnya aja buka puasa jam 8:30. Terus kalau gue ikut taraweh mulai jam 10:30, kelar jam 11:30. Terus kayak ya jadi berkurang aja lah waktunya. Terus nanti tidur, terus nanti masuk kelas gitu. Berarti makin summer itu makin panjang dong. Maksudnya udah memasuki summer itu puasa waktunya juga makin panjang di Jerman. Iya, makin panjang. Sampai gue waktu itu terakhir ya, waktu di KL tuh paling lama sampai 9 lewat gue baru buka, kayak sekitar jam hampir 9:30 gue baru buka. Itu paling lama. Belum sholat rawehnya. Iya itu sih doang. Oke, alright. Oke, Safik, terima kasih. Makasih loh, lu udah mau datang untuk bangke. Gue grogi, sumpah. Ya, dia yang grogi. Udah lah, makasih aja ya. Makasih, Safik. Sampai ketemu lagi di Indonesia nanti ya. Nanti kabarin kalau lu ke Indonesia. Kalau bisa lu ke Excellent, karena gue nggak mau nyamperin lu. Ya nggak bisa dong. Kalau lu mau ketemu gue harus usaha. Gue sebenarnya nggak mau ketemu lu. Cuma basa-basi doang. Ya udah, sama-sama untuk undangannya. Sukses terus buat Excellent dan podcastnya jalan terus deh pokoknya. Sukses juga buat podcast lu dan YouTube lu, semoga jalan. Dan STK lu semoga dilancarkan ya. Terima kasih, amin. Untuk tujuan utama tuh STK, ya kan? Iya. Kayak nggak stres-stres lagi. Puasa gue nggak didoain lancar. Itu tergantung lu ya. Kalau gue doain lancar tapi lu nya nggak ini. Iya. Oke.